Selamat siang kepada seluruh tamu undangan, hiring partner, instruktur Hacktivate, dan rekan-rekan sekalian. Saat ini kami dari tim AlertMe ingin mempresentasikan tentang aplikasi yang kami buat, AlertMe. Pertama-tama, kenapa kami membuat aplikasi ini? Indonesia terletak di atas 3 lempeng berbeda dan sangat rentan terhadap bencana yang disebabkan oleh gempa bumi. Selain itu, perubahan iklim juga menyebabkan cuaca-cuaca ekstrim jadi lebih sering terjadi. Makanya kami membuat AlertMe yang merupakan sebuah aplikasi yang mengizinkan penggunanya untuk mendapat info tentang gempa bumi terbaru yang terjadi di Indonesia, mendapat info tentang kondisi cuaca di sekitarnya, dan juga melihat secara live kondisi di sekitarnya dari laporan-laporan pengguna yang lain. Tim kami terdiri dari 5 anggota. Saya, Rida Sidi Mulyawan, selaku ketua tim memiliki background di teknik geologi, dan dalam AlertMe bertanggung jawab di bagian back-end, terutama di bagian API gateway, untuk menghubungkan antara API yang kami gunakan. Selain itu, saya juga bertanggung jawab dalam membuat push notification untuk memberi info tentang gempa terbaru dan juga cuaca pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Bimo Dimas Sugaraga. Saya berlatar belakang komputer engineering. Pada tim AlertMe, saya bertugas sebagai full stack yang berfokus pada back-end, terutama pada pembuatan entitas user dan entitas weather report. Saya juga bertugas untuk membuat database MongoDB yang digunakan untuk melakukan push notification pada front-end. Perkenalkan, nama saya Dery Satrio. Background saya SMK Multimedia. Saya bertanggung jawab di bagian back-end untuk fitur gempa serta report gempa, dan juga membuat logo aplikasi ini, dan membuat splash screen. Perkenalkan, nama saya Hilmi Fauzi. Saya bertanggung jawab di bagian front-end. Saya bertugas untuk membuat drawer navigation, halaman home, halaman gempa yang menampilkan detail gempa, maps untuk menampilkan lokasi gempa dan user, membuat form report gempa berdasarkan lokasi user, dan fungsionalitas lainnya. Perkenalkan, nama saya Joy. Di proyek ini saya bertugas sebagai front-end dan juga bertugas dalam pembuatan mock-up desain AlertMe, lalu menampilkan tampilan front-end untuk cuaca, halaman login, dan juga menampilkan cuaca untuk lokasi user saat ini, serta pembuatan report dan menampilkannya dalam map. Testing yang akan dilakukan adalah untuk mengetes server AlertMe, di mana akan ada 10 buah endpoint yang akan dites. Mari kita tes. Testing ini menggunakan Jest dan juga Supertest, di mana tujuan utama dari testing ini adalah mendapat 90% lebih coverage dan semua tes adalah pas. Dapat kita lihat dari hasil tes yang ada, di mana sudah memiliki rata-rata coverage di atas 90% dan memiliki tes yang pas 52 dari 52 tes. Jika ada gempa terbaru terjadi, user akan mendapatkan notifikasi di handphonenya. Jika diklik, user akan diarahkan ke halaman home. Di halaman home ini terdapat titik lokasi pusat gempa dengan radius 30 km, kemudian informasi mengenai gempa seperti tanggal, kedalaman, kekuatannya, dan lainnya. Dan juga terdapat kondisi terkini cuaca di lokasi user. Kemudian kita masuk pada halaman gempa. Di halaman ini terdapat 2 bagian. Yang pertama adalah bagian gempa terkini dan 15 gempa terakhir yang terjadi di seluruh Indonesia. Kemudian jika kita mengklik halaman detail gempa, user akan melihat maps dengan 2 pin. Yang satu berwarna merah dan yang satu berwarna hijau. Yang berwarna merah inilah pusat terjadinya lokasi gempa. Yang berwarna hijau adalah titik lokasi user yang melakukan report. Seperti contohnya user Reza Mali dengan statusnya danger, keterangannya rumah tetangga saya rubuh. Kemudian user Arif Nugroho
dengan status danger, keterangan jalan retak dan bergelombang. User yang sudah login dapat melakukan pengaduan ini di halaman form pengaduan gempa. User dapat memilih statusnya aman atau bahaya, kemudian menuliskan deskripsi. User dapat mengupload foto dari galeri. Kemudian user dapat save fotonya dan melakukan report. Jika report sudah terbuat, user akan dialihkan kembali ke halaman detail gempa. Dan kemudian report user akan terlihat di Maps. Di sini akan dikirimkan notifikasi ramalan cuaca hari ini. Jika diklik, maka akan dialihkan langsung ke halaman detail cuaca. Halaman utama cuaca. Di sini user akan dilihatkan pada halaman utama, yaitu lokasi user saat ini, dapat dilihat pada PIN-nya, dan juga user dapat melihat cuaca berupa suhu dan kondisi terkini seperti apa, serta user juga dapat melihat lokasi di kota-kota lain seperti Jakarta, Bandung, Jogja, Bali, dan Lombok. Di sini user juga dapat melihat detail cuaca. Detail cuaca ini berupa keterangan yang lebih lengkap, seperti ada kecepatan angin, kelembaban udara, maupun jarak pandang. Jika user dapat melihat laporan dari pengguna yang lain, contohnya di sini adalah dari pengguna Reza. Dia di sini mengatakan bahwa terjadi kondisi mendung di daerah Bandung. User yang telah login pun dapat melakukan report cuaca. Dengan status ada dua, yaitu aman dan tidak aman. User juga dapat memberikan deskripsinya. User juga dapat mengupload foto untuk memberikan keterangan yang lebih jelas tentang kondisi cuaca pada saat ini. Setelah melakukan report, maka user akan dikembalikan lagi ke halaman detail cuaca. Di sini user dapat langsung melihat laporan yang dia buat. Pada aplikasi AlertMe terdapat 4 workflow utama. Yang pertama adalah ketika user pertama kali mengakses aplikasi, maka aplikasi akan mengakses API Gateway dan melakukan 3 hal secara bersamaan. Yang pertama adalah menyimpan export token milik user dan koordinat user saat itu di MongoDB. Kedua, mengakses BMKG untuk mendapatkan gempa terbaru dan histori 15 gempa terakhir. Dan yang ketiga adalah mengakses OpenWeather untuk mengetahui cuaca di sekitar user. Workflow yang berikutnya adalah melakukan kredensial, yaitu login dan register, di mana kredensial akan dikirim oleh aplikasi menuju API Gateway dan diteruskan ke AlertMe API, yang akan mengembalikan berupa message ataupun akses token. Yang ketiga adalah pembuatan report. Pembuatan report cuaca ataupun pembuatan report gempa memiliki struktur yang sama, di mana user akan mengisi data-data yang diperlukan. Jika user ingin mengirim gambar, maka gambar tersebut akan dikirim terdahulu ke Cloudinary, di mana hasil balikan dari Cloudinary adalah berupa image URL. Image URL beserta dengan data-data yang sudah diberikan akan dikirim ke API Gateway dan disimpan di AlertMe API. Yang terakhir adalah push notification. Pada push notification, kita menggunakan 2 buah bantuan, yaitu MongoDB dan Redis. MongoDB digunakan untuk menyimpan export token dan current coordinate, di mana export token digunakan untuk melakukan push notification ke HP user. Sedangkan koordinat digunakan untuk mengetahui koordinat user saat itu untuk mengambil data cuaca. Sedangkan Redis beserta Bull akan digunakan untuk melakukan scheduling pengiriman notification. Pada cuaca, notifikasi akan dikirim tiap jam 6 pagi, sedangkan pada gempa akan dikirim jika ada gempa terbaru. Untuk tag pada aplikasi ini, pada backend, kami menggunakan Express.js untuk server kami, dan PostgreSQL database untuk menyimpan data gempa dan cuaca, dan Axios untuk HTTP request, dan Jest Supertest untuk membuat testing pada aplikasi kami.
MongoDB, database untuk menyimpan data users. Dan kami menggunakan Redis dan Bull untuk schedule hit API kami. GraphQL dan Apollo Server untuk membuat API gateway dari server kami. Pada front-end, kami menggunakan Expo untuk membangun mobile app kami. Dengan juga menggunakan React Native dan React sebagai framework. Dan React Navigation untuk navigasi pada React Native. Dan GraphQL serta Apollo Client untuk membuat API gateway dari klien yang disambungkan dengan API gateway server. Dan kami menggunakan UI library native base. Dan juga kami menggunakan Cloudinary untuk menyimpan foto yang dapat oleh user. Sekian presentasi dari tim Alert Me. Terima kasih atas perhatiannya.